komunitas. Ya, kebetulan saat ini saya di pergantian tahun ya, di hari pertama tahun 2023 ini sedang berkumpul di rumah mertua ya. Jadi di sini keluarga besar sedang berkumpul sebagaimana yang terlihat ya. Background ini bukan background dari video ini, tapi asli background di tempat sebelah, karena saat ini anak saya, ponakan, uwa semuanya berkumpul ya di posisi itu, sedang saya bernyanyi bersama ya. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial, lebih tepatnya bukan tutorial ya, tapi sedikit informasi sharing ya tentang bagaimana efek yang diterima oleh channel YouTube yang mengalami teguran komunitas. Karena kebetulan di channel kategori media 1 minggu yang lewat itu ya, 1 minggu yang lalu itu mengalami notifikasi, atau juga bisa lebih tepatnya lagi status pelanggaran komunitas pertama. Jadi bukan cuma di dunia pekerjaan ya yang kita mendapatkan surat peringatan SP1, SP2, SP3, ternyata menjadi YouTuber atau konten kreator juga di YouTube ini juga terdapat semacam surat peringatan ya, yaitu istilahnya di sini surat teguran. Ada 3 surat teguran ya, surat teguran karena bentuknya email, awalnya ada pemberitahuan dari email, jadi nggak apa-apa kita anggap surat teguran ya. Surat teguran pertama, surat teguran kedua, dan surat teguran ketiga. Nah, kebetulan channel kategori media ini mengalami atau memperoleh teguran pertama. Nah, efeknya ternyata sangat-sangat fatal guys. Asli, kalau bisa jangan sampai rekan atau sobat kategori media mengalaminya ya. Karena efeknya itu bisa saya sampaikan di sini ya. Yang pertama itu kita tidak bisa memposting video apapun, tidak bisa kita lakukan selama 1 minggu. Yang kedua, kita juga tidak bisa membagikan atau juga mengupload komunitas ya, tidak bisa mengupdate komunitas. Sangat disayangkan itu ya. Dan yang ketiga, itu kita juga tidak bisa melakukan live streaming di channel kita tadi ya selama 1 minggu juga. Dan yang lebih fatal lagi ya, itu kita juga tidak akan mendapat penambahan pendapatan. Jadi ketika kita akan cek analisa YouTube di studio, maka akan kita dapati rentang waktu 1 minggu selama peringatan itu kita pegang ya, statusnya masih status peringatan pertama, maka AdSense, iklan AdSense kita akan bernilai $0. Sangat-sangat fatal dan sangat-sangat merugikan bagi pemilik channel ya. Contohnya saja ya, channel kategori media itu selama 5 bulan terakhir itu pergerakan pendapatannya itu di 0,0. Nah, alhamdulillahnya di bulan Desember ini ya, bukan cuma Desember ya, di November itu ada cukup peningkatan, yaitu $1,22. Nah, di Desembernya ini dia tembus alhamdulillah di 9,7 berkat sering upload ya. Tapi lantaran adanya teguran ini ya, otomatis 1 minggu itu vakum, tidak ada pergerakan pendapatan, sehingga ya tidak tembus $10, padahal targetnya kita sesuai dengan minimal untuk mendapatkan pin Google AdSense yaitu $10, maka ya tidak tembus. Nah, untungnya kan memang di YouTube ini menerapkan sistem rekapitulasi atau akumulasi dari beberapa bulan ya sampai tercapai $10 tersebut. Nah, alhamdulillah tembus karena di bulan November tadi ada 1,22 ya. Jadi kalau ditotalkan selama 6 bulan itu ya sekitar 11,8. Jadi alhamdulillah tembus. Nah, tetapi ya meskipun selamat ya, dari sini kesannya selamat, tapi saya juga mewanti-wanti ke semua YouTuber atau konten kreator untuk mencermati ya sharing yang saya alami ini. Semoga bermanfaat dan tidak terjadi di channel Sobat Kategori Media
ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kronologis sehingga terjadinya sehingga status kategori media menjadi teguran pertama, ya, itu setelah nanti dia akan ada notifikasi di YouTube Studio, maka ketika kita klik maka ketahuan nanti apa penyebabnya. Dan ternyata kalau di channel kategori media itu penyebabnya karena ada satu konten yang sangat-sangat lama, ya, konten awal pas pembuatan channel kategori media ini, yaitu berupa tutorial tentang bagaimana menggunakan beberapa aktivator Windows. Nah, karena sebagaimana yang kita tahu, ya, sudah cukup banyak, ya, di pasaran itu tersedia Windows yang tanda kutip, ya, tidak original atau bajakan. Nah, biasanya itu para teknisi atau para IT, ya, kebetulan saya juga bekerja sebagai IT support, maka biasanya menggunakan beberapa loader atau aktivator atau patch, ya, untuk mengaktifasi Windows agar dia tidak meminta lagi pemberitahuan apa, ya, istilahnya itu genuine activation, semacam itulah, ya. Jadi kalau kita misalnya kita tidak aktifasi, maka nanti statusnya itu trial selama 30 hari, dan saat sudah trialnya habis maka biasanya beberapa fitur Windows tidak aktif atau terdisable. Nah, biasanya dengan menggunakan loader atau generator atau aktivator ini, maka masalah ini bisa diatasi. Nah, sayangnya, ya, karena ini sangat jelas indikasinya menggunakan software bajakan atau software yang tidak genuine, maka pihak YouTube langsung menghapus otomatis video ini. Padahal video ini dia-upload kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Nah, karena mungkin channel saya belum monet, ya, karena channelnya belum monetisasi, maka mungkin tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada status seperti ini. Tapi ketika sudah menjadi channel kita sudah lolos pengajuan monetisasi, maka sistem verifikasi menjadi jauh lebih ketat, dan efeknya yaitu channel ini dianggap pelanggaran ketentuan komunitas YouTuber. Nah, saking fatalnya ini, ya, pihak YouTube tidak lagi memberitahukan bahwa biasanya akan memberitahukan bahwa ada pelanggaran hak cipta misalnya, ya, yang nanti ada pilihan kita bisa menghapus atau kita juga bisa mensilentkan, ya, kalau istilahnya itu ada background. Tapi kalau kali ini benar-benar langsung dihapus. Jadi emailnya itu cuma isinya bahwa pemberitahuan bahwa konten tersebut sudah dihapus. Dan di dashboard YouTube Studio akan tertulis teguran pedoman komunitas. Nah, tulisan ini akan hilang selama 90 hari atau 3 bulan, ya. Tapi kalau tentang efek teguran pertama tadi, yang selama 1 minggu tidak bisa memposting video baru, tidak bisa memposting info di komunitas, gambar ataupun juga kuis dan lain-lain sebagainya, tidak bisa live dan juga streaming, ya, itu 1 minggu full. Jadi setelah 1 minggu otomatis bisa. Tapi tulisan yang teguran di dashboard studio ini menurut info yang saya baca itu 90 hari baru hilang dari halaman dashboard. Tadi akan muncul terus di YouTube Studio kita itu teguran pedoman komunitas, ya. Jadi demikianlah sedikit informasi tentang efek, ya, bagaimana ketika channel mengalami teguran panduan komunitas yang pertama, ya. Kalau saya persingkat lagi, efeknya itu yaitu yang pertama, kita tidak bisa memposting video apapun, video baru, ya, khususnya video baru tidak bisa kita ganti, ataupun juga mengubah. Jadi kalau kita seandainya ada video yang sudah pernah kita upload tapi statusnya itu kita tidak public ataupun private, nah kita pengen ubah menjadi public, itu juga tidak bisa, ya. Yang ketiga, kita tidak bisa melakukan live ataupun streaming selama 1 minggu.
Dan yang keempat itu pendapatan selama 1 minggu full dari AdSense, sekalipun kita itu banyak, ternyata penontonnya banyak, itu tetap dianggap nol. Bisa dicek di analitik. Nah kebetulan di channel saya selama 1 minggu terkena teguran panduan komunitas ini, tidak ada 0% rupiah pun, 0,1 misalnya, tidak ada, benar-benar $0 selama 1 minggu. Nah di hari ke-8-nya baru iklan masuk ya. Nah sedikit juga tips di kesempatan ini, itu saya ingin membagikannya karena kebetulan saya juga YouTuber pemula, YouTuber Palembang, Wongki Togalo, khususnya saat berjuang dalam mencari subscriber, 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang publik ya. Bahwasanya boleh ya untuk mensiasati untuk mengejar jam tayang itu dengan cara mengupload video yang durasinya panjang. Sebagai pengalaman ya, ibaratnya di channel Katik Gawe Media dulu pernah mengupload video yang panjangnya 10 jam. Karena saya kemarin modelnya learn by doing, jadi saya pikir mungkin dengan menyediakan video yang durasinya panjang, saya mungkin bisa mengikuti alisan jam tayang ya, karena durasi kita kebetulan 10 jam, mungkin jadi enak, tinggal kita play sampai putar ya dapat 10 jam. Logika saya seperti itu. Dan ternyata 10 jam itu terkena hak cipta, karena yang saya upload itu video takbiran. Nah sayangnya lagi video takbiran itu saya ambil dari channel lain di YouTube, tinggal saya kemas sedikit, edit sedikit, saya upload ulang, ternyata kena ya. Padahal di video itu ada 6000 jam tayang nempel di video itu ya. Jadi ya mau tidak mau ya harus dihapus. Nah setelah dihapus otomatis jam tayang publik drop dari 6000 balik lagi ke 300 kalau tidak salah. Itu untuk pengalaman. Jadi maksud saya itu boleh untuk mensiasati video durasi panjang, tapi usahakan video yang aman dari hak cipta. Seperti apa yang aman dari hak cipta, yaitu pastikan betul bahwa konten yang kita upload ini original, bukan hasil comot atau hasil copy paste dari channel yang sudah ada. Ataupun juga pastikan juga background yang kita gunakan ini ya background yang benar-benar aman. Hindarin kalau saya saran kemarin ya, bisa kita gunakan background estetik ataupun background yang benar-benar no copyright ya. Pastikan dulu no copyright. Jadi setelah kita upload sudah susah payah dan nanti berjuang untuk mendapatkan jam tayang, kalau bisa tidak mengalami lagi yang namanya penghapusan karena lantaran hak cipta ya. Itu maksud saya, poin saya seperti itu. Dan yang kedua, untuk mengejar jam tayang untuk mengejar subscriber ya, karena 1000 subscriber ternyata ya, kalau dulu pengalaman saya yang tempo hari itu saya bergerilya di grup WA. Saya juga menginbox Instagram, teman-teman di Instagram minta tolong mensubscribe channel ya. Dari 1 subscribe naik dari 10 jadi 50 ya. Dan saya juga memanfaatkan tiap momen. Kalau misalnya lagi beli misalnya beli Taiti, nah si pramuniaganya saya minta tolong, tapi ya saya lihat dulu situasinya. Kalau dia lagi memegang handphone, lagi kondisinya enak, saya minta bantu. Kita juga tidak boleh baperan. Saat mereka tidak mau membantu ya sudah, tidak apa-apa, next time ataupun juga bisa jadi next moment ya, kita cari lagi. Pokoknya setiap momen apapun ya, apa kita ke Indomaret atau ke Alfamart belanja ya, saat kita belanja ya pas kebetulan pramuniaganya lagi santai ya kita minta ini. Nah jujur saja itu di channel Katik Gawe Media itu banyak betul subscriber yang sumbernya itu dari pramuniaga, entah itu Alfamart, Indomaret ataupun juga yang ada food court di jalan Kota Palembang, itu saya minta itu ya. Alhamdulillah juga kan di hari ini itu subscribernya Katik Gawe Media itu berjumlah hampir 3200. Nah itu di samping dari teknik yang bergerilya
ya mau tidak mau memanfaatkan SubWhatsApp, karena sejauh ini juga aman SubWhatsApp ya. SubWhatsApp ini juga usahakan ya istilahnya itu pahami juga dengan teknik yang amannya SubWhatsApp seperti apa. Apalagi channel kita sudah monet, itu kan resikonya channel kita bisa langsung di suspend atau juga bisa dihapus kalau seandainya dianggap curang. Nah, tapi dengan teknik yang SubWhatsApp secara aman ya misalnya contohnya saja ya tidak usah terlalu banyak, misalnya batasin 30 atau 40 per hari subscriber kita dan kita juga ya kalau pengalaman pribadi itu pernah subscriber langsung 10 akun ya, 10 akun langsung dengan view 3 menit itu biasanya masih aman. Tapi kalau mau lebih aman sebenarnya 5 saja sebenarnya per sekali. Karena kan IP kita kan terdetek ya, IP kita ataupun IPC lawan SubWhatsApp kita kan juga terdetek, bisa kita lihat di YouTube Studio kan, di situ kita lihat semua trafficnya, secanggih itu YouTube untuk menelusurin sumber trafiknya. Jadi kalau bisa ya usahakan 5 aja ataupun 2 misalnya, tapi ya diperbanyak lawan subscriber kita, dan usahakan juga bukan cuma berasal dari Indonesia, usahakan juga dari luar negeri, misalnya Amerika Serikat, Netherlands atau Belanda, Jerman, UK, misalnya Inggris ya, itu banyak. Solusinya ya ikuti grup-grup Facebook. Di grup-grup Facebook sangat banyak sekali itu subscriber YouTube yang siap saling support ya. Itu jadi benar-benar dimaksimalkan dengan cara seperti itu ya. Kita biasanya bisa melejit ya subscriber kita dari yang awalnya cuma bilangan 10, 1 bulan atau 2 bulan itu bisa tembus menjadi ratusan ya. Apalagi kalau kita benar-benar giat banyak menggunakan perangkat tambahan. Kalau misalnya ada teman saya juga yang biasa lebih dari 2 handphone yang dia pakai untuk mensubscribe, jadi dia bisa ratusan subscriber bisa bertambah ya dengan tekniknya ini ya. Silahkan ya, kalau bisa cuma memanfaatkan 1 handphone juga nggak apa-apa, atau misalnya ada kombinasi, ada 1 handphone ditambah dengan laptop dia, itu nggak apa-apa ya. Yang penting konsisten menambah subscriber ya, apalagi yang belum monet. Jadi benar-benar giat untuk menambah subscriber sampai 1000 subscriber. Nah, jam tayang tadi kita manfaatkan lewat membuat video berdurasi lumayan panjang, dan kita juga nantinya pasti akan ketemu di saat proses subscriber itu, mungkin akan ada ketemu partner yang bisa saling tonton jam tayang ya, saling membantu ya, saling support. Nah, dengan adanya video panjang tadi kita memudahkan dia untuk menonton untuk dalam durasi yang panjang. Dengan seiring berjalannya waktu tidak akan terasa nanti target 4000 jam tayang akan tercapai ya. Demikian ya tutorial, demikian demikianlah sharing di sore hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.